Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, ketemu kembali dengan Bu Dwi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke, baik anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Dwi Yamsih di sini, yaitu yang akan menemani kamu, yaitu belajar tentang IPA. Pada minggu yang kemarin lalu kita sudah belajar tentang reproduksi pada manusia. Bab pertama, reproduksi pada manusia. Untuk yang hari ini kita belajar yaitu tentang reproduksi pada tumbuhan. Minggu lagi reproduksi pada hewan, gitu ya anak-anak. Oke, untuk yang akan kita bahas yaitu perkembangbiakan tumbuhan, di mana perkembangbiakan tumbuhan di sini adalah tumbuhan Angiospermae. Masih ingat tumbuhan Angiospermae apa anak-anak? Ayo, siapa yang ingat? Nah, kelas 7 dulu sudah. Nah, tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan berbiji tertutup. Apa artinya? Yaitu tumbuhan ini bijinya ada di dalam daging buah. Berarti kamu harus membelah buahnya dulu baru mengetahui bijinya. Jadi tumbuhan Angiospermae ini tumbuhan biji tertutup. Bijinya berada di dalam daging buah. Oke. Nah, jadi yang selanjutnya di sini yaitu contohnya. Nah, di situ ada ya apa? Semangka, anggur, kesemek, apel, terus alpukat dan persik. Saya yakin anak-anak sudah tahu kelas 9, anak Ibu Dwi pinter-pinter. Ya. Jadi di sini kamu pasti tahu. Ayo coba sebutkan yang termasuk tumbuhan Angiospermae selain yang 6 yang Bu Dwi contohkan ini apa saja. Pasti kamu bisa, saya yakin. Anak Ibu Dwi kan pinter. Oke anak-anak. Nah, itu adalah tumbuhan yang Angiospermae, bijinya berada di dalam daging buah. Harus dibelah dulu buahnya baru kelihatan bijinya. Baik, tumbuhan Angiospermae ini mengalami reproduksi aseksual dan seksual. Apa artinya anak-anak, masih ingat? Ayo. Nah, aseksual, A itu tidak, seksual kawin. Berarti aseksual adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau secara vegetatif. Ya, dimana artinya ini adalah tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Satu individu bisa menghasilkan keturunan baru. Lain dengan reproduksi seksual. Seksual adalah secara kawin atau secara generatif, di mana artinya terjadinya individu baru itu harus melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang minggu kemarin kan sudah belajar ya, itu terjadinya fertilisasi, yaitu bertemunya apa kalau manusia? Sperma dan ovum. Masih ingat? Pinter. Oke anak-anak. Jadi itu bedanya kalau aseksual atau secara vegetatif atau secara tidak kawin, yaitu terjadinya individu baru tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi hanya satu bisa menghasilkan keturunan. Kalau seksual secara kawin, berarti kawin harus ada dua, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Baik, kita belajari yaitu yang secara aseksual atau secara generatif, atau aseksual atau secara vegetatif atau tidak kawin. Nah di sini reproduksi aseksual atau vegetatif atau secara tidak kawin, di mana terjadinya individu baru itu tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ini tumbuhan ini yaitu
berfertilisasi yaitu pembuahan. Nah, kamu lihat reproduksi aseksual dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi aseksual alami, vegetatif alami, dan yang kedua reproduksi aseksual buatan. Yang alami artinya di sini secara alam, tanpa campur tangan manusia, terjadi dengan sendirinya. Ya, contohnya apa? Misalnya rizoma, ya, terus stolon, umbi lapis itu berambang itu anak-anak. Terus ada umbi batang, kentang gitu, dan kuncup adventif batang. Kalau adventif pada daun, yaitu adalah cocor bebek itu. Nah, itu yang secara alami. Kalau yang secara buatan, jadi vegetatif buatan itu adalah dibuat oleh manusia. Tanpa dibuat oleh manusia tidak akan terjadi individu baru. Nah, yang termasuk aseksual buatan, vegetatif buatan itu adalah mencangkok, ya, merunduk, menyambung, mengenten, ya, menempel atau okulasi, dan stek seperti mawar itu, stek ketok langsung diencek, no, ya. Nah, itu adalah reproduksi vegetatif atau aseksual atau tidak kawin, ya. Lalu reproduksi yang secara generatif atau secara seksual, di mana Bu Dwi tadi sudah bilang terjadinya individu baru harus melalui dua individu, yaitu jantan dan betina. Nah, di sini untuk secara kawin atau secara generatif ini, ya, juga tadi melibatkan dua individu, yaitu jantan dan betina, terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan. Nah, di sini juga lagi penyerbukan atau yang bisa disebut dengan polinasi. Ini nama latinnya, ya anak-anak. Terus berikutnya juga perantara penyerbukan bunga antara lain, yaitu sebagai berikut, yaitu angin. Nah, yang dibantu oleh angin, misalnya ini pada jagung, tumbuhan jagung. Nah, nama latinnya yaitu anemogami, ya, anemogami. Lalu yang dibantu oleh serangga, ya, nama latinnya yaitu entomogami. Yang dibantu oleh serangga misalnya kupu-kupu. Nah, hinggap di sini. Nah, sebut sarinya lengket, akhirnya hinggap lagi di sini. Nah, maka akan terjadilah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Di mana penyerbukan itu jatuhnya benang sari ke kepala putih. Pinter. Anak ibu Dwi pinter-pinter. Terus yang dibantu oleh burung yaitu arnitogami. Itu nama latinnya. Yang dibantu oleh kelelawar yaitu chiropterogami, dan yang dibantu oleh manusia yaitu antropogami, misalnya paneli salak. Nah, salak itu dibantu oleh manusia anak-anak. Jadi bunganya salak yang betina itu warnanya pink, bagus itu. Terus diambilkan bunga salak yang jantan seperti janggel jagung itu. Nah, taruh di atasnya gitu, maka akan terjadi atau jatuh benang sarinya ke putih itu, maka akan terjadilah pembuahan salak yang kamu makan itu. Oke, selanjutnya berdasarkan asal serbuk sari itu apa anak-anak? Ayo, masih ingat? Yaitu tadi Budi bilang. Ayo, serbuk sari itu adalah kelamin jantan atau betina? Ayo, ya, yaitu kelamin jantan. Kalau putih, ingat aja putih, putri berarti wedok. Nah, gitu ya anak-anak ya. Pokoknya kamu hafal gitu ya, cepat menghafal apapun itu. Baik, penyerbukan yang dapat dibedakan menjadi penyerbukan sendiri yaitu autogami. Penyerbukan sendiri. Terus selanjutnya penyerbukan tetangga atau geotogami, dan penyerbukan silang alumogami, dan penyerbukan bastar atau hibridogami.
Silahkan itu dikerjakan anak-anak, dipelajari. Pelajaran hari ini hanya di situ dulu. Besok kita minggu depan yaitu membahas perkembangbiakan pada hewan. Baik anak-anak, terima kasih. Sukses untuk kalian. Semoga kalian menjadi anak yang pintar, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.